Namaku Elis. Aku seorang mahasiswi perguruan tinggi negeri di Bandung, dan bersenang-senang mungkin adalah hobiku. Mendengarkan musik tren dan ke tempat hiburan untuk sekedar menggoyangkan badan bersama teman-teman sering kami lakukan setiap minggunya. Tapi aku tidak menyangka bahwa tidak semuanya yang kami alami itu menyenangkan. Suatu hari temanku Erin mengajakku untuk refreshing sekedar untuk melepas penat dan tugas-tugas kampus. Dia mengajakku pergi ke Jakarta karena ada live party di Senayan. Dan singkat cerita kami pun berangkat menggunakan mobil Erin. Setelah bersenang-senang sampai jam 2 dini hari kami pun pulang. Di mobil itu kami hanya bertiga. Aku yang duduk di belakang, Erin yang menyetir mobil, dan Cindy yang duduk di depan di samping Erin. Melihat jalanan arah ke Bandung cukup padat, maka Erin mengambil jalan pintas tidak lewat tol Cipularang, melainkan melalui jalan biasa yang melewati daerah Cianjur. Obrolan kecil pun terjadi selama di perjalanan, membuat suasana dingin menjadi sedikit hangat. Sampai setelah cukup jauh, Erin tiba-tiba menghentikan mobilnya. Dia lalu turun dan menuju sebuah kios kecil. Aku tidak begitu hafal persis di mana kami berhenti. Dan tidak lama kemudian Erin pun kembali ke mobil. Dan saat aku bertanya, ternyata dia tadi menanyakan jalan menuju ke Bandung karena dia pertama kalinya melalui jalan pintas ini. Erin menebak-nebak jalan hingga mobil pun masuk ke sebuah jalan yang kiri dan kanannya sangat gelap. Hampir tidak ada mobil lain yang melewati jalan itu. Rasa kantuk tiba-tiba menghilang ketika kita semua sama-sama memperhatikan jalan, menerawang kiri kanan jalan. Siapa tahu ada pelat petunjuk jalan. Namun nihil. Tidak ada petunjuk sama sekali, hanya jalanan sepi yang diapit pohon-pohon rindang. Lantas aku pun berinisiatif membuka map di handphoneku. Aku membuat rute menuju Bandung dan aku sedikit lega ketika jalannya memang benar. Titik biru di map bergerak seiring dengan mobil kami yang juga melaju, dan di map juga tergambar jalanan yang lurus. Lurus terus saja, Rin, ucapku dari jok belakang sampai Erin menghentikan kembali mobilnya karena di depan kami ada sebuah jalan yang bercabang. Namun, ketika kulihat di map jelas-jelas hanya ada satu jalan saja. Aku teliti lagi, namun jelas sekali hanya ada satu jalan lurus. Lantas kami memperhatikan jalan ke depan, tidak ada sama sekali mobil yang lewat. Arah jalan sebelah kiri hanya terlihat jalanan gelap menuju hutan dan sebelah kanan tampak ada beberapa lampu yang menyala. Dan ketika kami semua bingung, tiba-tiba ada seorang wanita yang berjalan dari arah sebelah kiri mobil kami. Wanita itu memakai kebaya sambil membawa sebuah gembolan yang digendong seperti seorang tukang jambu. Erin pun lantas melajukan mobilnya perlahan menyusul wanita itu, lalu dia membuka kaca dan bertanya, "Teteh, mau tanya, kalau ke arah Bandung itu lewat mana ya?" Namun bukannya menjawab, wanita itu tersenyum tanpa berkata sepatah kata pun. Dia hanya menunjuk jalan ke arah sebelah kiri, tapi entah kenapa aku merasa tidak yakin. "Ke kanan aja, Rin. Di sana ramai banyak rumah warga," ucapku. Erin pun sempat berdebat denganku, sampai akhirnya setelah aku yakinkan dia pun mengikuti saranku. Dan kami merasa lega ketika melihat rumah warga, bahkan ada supermarket dan ATM yang kami kenal.
Mobil pun terus melaju. Namun, ternyata keramaian kota itu tidak lama. Karena beberapa saat saja, mobil kami sampai ke suasana jalanan gelap yang dipenuhi pohon-pohon rindang lagi. Jalan pun semakin mengecil, dan kini hanya bisa untuk satu mobil saja. Erin bertanya untuk meyakinkan lagi apa benar ini jalannya. Namun kini aku ragu untuk menjawab. Aku melihat kembali ke map di handphoneku, dan titik biru posisi kami tidak berubah, tetap berada pada posisi terakhir saat kami tadi bertemu dengan dua cabang jalan itu. Perasaanku bercampur aduk. Sementara aku melihat jam sudah hampir menunjukkan pukul 3 pagi. Mobil terus melaju pelan sampai di depan terlihat seberkas cahaya. Cahaya yang semakin lama semakin mendekat. Dan ternyata itu adalah sebuah truk besar yang berada di jalur kami. Spontan, Erin membanting setir ke sisi jalan dan mobil kami pun berhenti. Sampai tiba-tiba saja Cindy menunjuk ke sebelah kiri luar mobil kami sambil menepuk bahu Erin. Dan ketika kami melihat ke sana, betapa terkejutnya kami. Karena di sana terlihat puluhan batu nisan yang tertanam. Iya, ternyata mobil kami terprosok ke areal kuburan Cina. Erin pun terus menekan klakson agar truk itu cepat lewat. Kami semua panik. Aku pun lantas menyuruh Erin agar segera cepat pergi. Karena dari areal kuburan itu terlihat banyak sekali sosok yang berdiri sambil memandangi kami, dan perlahan-lahan berjalan tidak beraturan mendekati kami. Sampai tiba-tiba saja sebuah wajah muncul dari bawah jok kursi mobil. Wajah wanita dengan bibir sobek dan menganga. Aku hanya bisa menutup mulut. Singkat cerita, Erin pun langsung menginjak gas mobil ketika truk itu sudah lewat dan kami secepat mungkin melaju mengikuti jalanan entah sampai kemana. Sedangkan Cindy terus saja menenangkanku yang terus menangis. Hingga akhirnya terlihat sebuah plat petunjuk dengan tulisan Cianjur, dan suasana pun mendadak menjadi ramai. Kami segera berhenti di sebuah supermarket. Kami istirahat sebentar di sana sambil membeli minuman. Saat aku memeriksa kembali map, ternyata titik biru itu pun sudah berada di posisi kami sekarang, yaitu Cianjur. Karena penasaran, aku mencoba memperlebar peta itu, dan ketika aku lihat, aku mengira-ngira bahwa tebakanku benar. Jika saja kami tadi lewat jalan sebelah kiri, maka akan berujung sampai ke Pelabuhan Ratu. Begitulah. Itu adalah cerita paling seram yang pernah aku alami dalam hidupku, yang membuatku trauma sampai saat ini jika aku harus pergi menggunakan mobil tengah malam. Lilis tampaknya sudah mulai mengantuk. Rasa lelah tergambar dari wajahnya yang kuyu. Bahkan beberapa kali kulihat mulutnya menguap. Matanya pun terlihat sayu. Namun, sepertinya ia mencoba untuk menahan kantuknya. Maklum saja, sejak tadi siang ia seharian berjualan di pasar. "Mah, Abah berangkat dulu ya," kataku pada Lilis istriku. "Iya, Bah," jawab Lilis singkat, seraya cepat-cepat masuk ke dalam bilik kami. "Iya, itu
Itulah kamar satu-satunya tempat kami beristirahat jika sedang berjualan. Dan tidak lama kemudian suasana menjadi sepi, lalu berganti dengan dengkuran halus dari bilik tersebut. Kini Lili sudah berada di alam mimpi. Waktu sudah menunjukkan pukul 23:30 waktu Indonesia Barat, mendekati tengah malam. Dan kini giliranku yang berjaga di warung kami. Beberapa stok dagangan kami kebetulan ada yang habis. Padahal ini akhir pekan, biasanya banyak orang yang melakukan perjalanan jauh dan suka beristirahat di sisi jalan. Mereka terkadang mampir sambil istirahat dan minum kopi di warung kami. Dan kalau menjelang akhir pekan begini, kemungkinan barang jualan kami banyak yang akan laku. Tempat usaha kami kecil hanya berukuran 4x4 meter saja. Letaknya persis di pinggir jalan provinsi antara Tasik dan Cirebon. Dan saat siang jalanan ini ramai sekali. Berbagai kendaraan antar kota berseliweran melewati depan warung kami. Namun ketika waktu mulai senja beranjak malam, suasananya menjadi sunyi, hanya sesekali terdengar deru kendaraan yang melintas. Aku mengenakan jaket dan helm, kemudian bergegas berangkat ke pasar membeli beberapa jenis barang yang stoknya habis. Dan aku meminta anakku Rahmat yang sedang duduk di kursi menonton televisi untuk menjaga warung sementara waktu. Mat, Abah ke pasar dulu. Titip warung sebentar, jangan kemana-mana ya. Pintaku pada Rahmat. Anak sulungku itu menoleh sebentar sambil mengangguk tanda setuju. Aku pun lantas menyambar kunci motor yang disimpan di meja warung dan kemudian segera menyalakan motor bututku. Aku harus segera sampai di pasar sesegera mungkin agar calon pembeli di warungku nanti tidak kecewa, pikirku dalam hati. Dan benar, dalam waktu yang tidak terlalu lama, aku sudah sampai di pasar. Pikiranku agak berkecamuk, mengingat Rahmat masih kecil. Dia baru saja kelas 6 SD sehingga belum bisa kuandalkan, dan aku khawatir dia tidak bisa melayani pembeli dengan baik. Dan setahuku, dia memang kurang telaten. Singkat cerita, selama di pasar malam yang cukup ramai itu, aku membeli berbagai kebutuhan warung seperti kopi saset, mie instan, kue, roti, minuman ringan, dan rokok. Barang-barang tersebut sering dibeli para pengendara ketika mereka mampir untuk mengganjal perutnya yang lapar. Barang belanjaanku cukup banyak dan berat. Aku membawanya dengan langkah tertati. Maklum, usiaku memang tidak muda lagi dan kini terasa agak lemah. Dan saat aku berjalan mendekati motor bututku, terlihat ada seseorang yang berdiri di sampingnya dengan wajah membelakangiku. Namun dari bentuk tubuh dan pakaian yang dikenakannya, aku tahu kalau itu Rahmat, anak sematawayangku. Kenapa anak ini ada di sini? Bukankah tadi sudah aku pinta padanya untuk tidak kemana-mana? Ah, sudahlah. Namanya juga anak-anak. Suka gak nurut kalau diomongin sama orang tua. Pikirku penuh tanda tanya. Mat, kamu kok kesini? Tadi kan bapak minta kamu jaga warung. Tanyaku pada anakku yang segera menoleh ketika mendengar kedatanganku. Rahmat
Memandangku dengan wajah datar tanpa ekspresi, kemudian tangannya segera meraih barang belanjaan yang kubawa dan segera menaruhnya ke kantong kain yang kupasang di jok motor bagian belakang. Semua barang disusunnya dengan rapi tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya yang terbungkam rapat. Usai membereskan barang belanjaan, motorku nyalakan dan bergegas pulang. Dan entah bagaimana caranya, tiba-tiba saja Rahmat sudah duduk di jok belakang. Seingatku, saat aku menyalakan motor, dia masih berdiri sambil menggulung tali bekas mengikat barang belanjaan. Sudahlah, mungkin aku lupa saat dia naik ke motorku, pikirku lagi sambil menghalau keraguanku. Jalanan begitu gelap. Tak terlihat ada lampu penerangan di sepanjang jalan kampung yang kulalui. Apalagi rute perjalanan kami melewati jalan berliku, melewati persawahan, perkebunan penduduk dan kawasan hutan lindung. Memang sesekali terlihat satu atau dua rumah penduduk kampung dengan penerangan seadanya. Dan hanya cahaya bulan purnama yang ikut menemani kami sepanjang perjalanan pulang. Akhirnya, kami pun menembus gelapnya hutan itu hanya diterangi dengan cahaya sinar bulan. Anehnya saat kami melewati kawasan hutan lindung yang begitu gelap dan sunyi, aku merasa motor yang kukendarai terasa berat. Jalannya begitu pelan dan agak tersendat. Aku seperti merasa sedang membawa beban yang begitu berat, dan perasaanku pun kini mulai tidak karuan. Mat, badan kamu kok bertambah berat ya? Anak Abah sudah bertambah besar rupanya. Kataku menyapa Rahmat dengan maksud sekedar ingin mengusir kesunyian. Aku merasa semakin lama semakin berat beban yang kubawa saat berboncengan dengan Rahmat. Hanya saja Rahmat terus diam tidak menjawab. Namun aku merasa ada yang aneh di tengkuku, seperti ada tangan yang sedang meraba-raba. Rasanya sangat dingin sekali, bagaikan air dari dalam kulkas, yang sontak membuat bulu kuduku jadi berdiri. Tanganmu dingin banget, nak. Kenapa? Mau pakai jaket Abah? Tanyaku lagi dengan tetap berusaha fokus mengemudikan sepeda motor yang jalannya mulai terasa bagaikan siput. Namun, lagi-lagi Rahmat tidak menjawab. Dia tetap diam seribu bahasa. Apa jangan-jangan suaraku tidak didengarnya ya? Tanyaku dalam hati. Mat, sapaku lagi agak keras. Namun, Rahmat tetap tidak menjawab. Justru tangan dinginnya semakin terasa sekali. Bahkan kini jari-jarinya mulai menggerayangi leherku sehingga membuatku kaget bukan kepalang. Saking kagetnya, bahkan motor yang kukendarai mulai oleng dan akhirnya terjatuh. Sementara tubuhku terlempar dan terjerembab ke bibir tebing yang cukup dalam. Untung saja, motor yang kukendarai tidak sampai masuk ke dalam jurang. Namun wajahku terbenam ke dalam rerumputan yang lembab bercampur air, sementara kakiku terjuntai ke sisi tebing yang curam. Dan saat badanku yang agak tambun ini mulai bergerak ke bawah, secepat kilat tanganku menyambar sebuah pohon kecil yang ada di sana. Tubuhku semakin bergetar, kaki campur takut. Dan dalam posisi yang serba tidak karuan tersebut, tiba-tiba ada bayangan hitam menghampiriku. Tubuhnya tersorot sinar bulan dengan perawakannya yang kurus. Alhamdulillah, untung ada Rahmat.
pikirku dalam hati. Tangan anak kecil itu menyentuh tangan kiriku, sementara tangan kananku masih tetap memegang pohon kecil yang tadi telah menyelamatkanku jatuh ke jurang. Namun aku sama sekali tidak melihat wajah Rahmat karena suasana begitu gelap. Lagi pula, cahaya bulan itu membelakangi tubuhnya sehingga yang terlihat hanya sosoknya yang kurus dengan jaket berkupluk. Dan saat tangan Rahmat menyentuh tanganku, rasanya seperti ada aliran es yang terus bergerak memasuki urat nadiku dan terus bergerak dengan cepat ke dalam sekujur tubuhku. Dan meskipun aku penuh ketakutan, tapi tangan itu tidak kulepaskan. Bahkan hanya dengan sekali tarikan, tubuhku sudah berada di sisi yang aman sambil terlentang menahan rasa sakit dan penasaran. Iya, Rahmat berusaha menolongku agar tidak jatuh ke tebing jurang. "Mat, terima kasih ya nak," kataku pelan kepada Rahmat. Aku lalu mencoba berdiri dan mendekati Rahmat yang kulihat sedang mengangkat motor yang tadi terjatuh dan mendirikannya dengan tubuh membelakangiku. "Mat," sapaku lagi yang tetap tidak dijawab oleh anakku. Lantas aku mendekati Rahmat dan memegang pundaknya yang ringkih. Dan tiba-tiba pria yang ada di depanku berbalik dan terlihatlah sesosok wajah yang hancur berantakan dengan mata melotot seakan-akan mau keluar. Pipinya melepuh penuh dengan belatung yang memenuhi seluruh wajahnya. Mendadak dunia ini terasa berputar kencang dan pandanganku perlahan-lahan menjadi kabur. Kesadaranku pun semakin menghilang dan hanya dalam hitungan detik tubuhku sudah terjerembab ke tanah dan tidak ingat apa-apa lagi. Aku pingsan. Aku ditemukan oleh pengendara yang lewat pagi hari dan dia mengantarkanku ke dalam warungku. Dan aku yang penasaran akhirnya bertanya kepada Rahmat kenapa dia semalam menyusulku ke pasar malam. Dan jawaban yang kuterima sungguh membuatku rasanya ingin pingsan lagi. Karena Rahmat bilang dia tidak pernah pergi kemana-mana. Dia tetap di warung.